صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أولاده وأزواجه وذريته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا. ثم إلى شر الشيخ وقد الجلاني الحسن الحسين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وآدام نفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. عن بعدهم رحمة الله عليه أنه قال. Halaman 81. Dari sebahagian mereka para ulama-ulama rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah tercurah atasnya, annahu qala, bahwasanya ia berkata, salah seorang ulama mengatakan, as-sidqu saifullah. Bermula sidik itu, jujur itu, kebenaran itu, jujur itu adalah pedang Allah Azza wa Jalla. Jujur adalah pedangnya Allah Subhanahu wa taala fi ardihi, di muka buminya ini. Ya. Dimanapun kita berada, dalam komunitas apapun kita, bahwa kejujuran itu adalah merupakan satu senjata yang paling tajam. Kejujuran. Mawri ala syai'in, tiada diletakkan atas sesuatu, illa qata'ahu, melainkan jujur itu akan memutuskannya. Ya. Apapun pekerjaannya, apapun masalah, apapun perbuatannya, ketika dengan kejujuran semuanya selesai, semuanya tuntas, semuanya sukses, semuanya berhasil. Ya. Lalu kenapa terjadi huru-hara, pertikaian, permusuhan, ya, kebencian, kemudian pecah belah? Karena kejujuran sudah tidak ada lagi. Ya. Pemerintahan hancur karena tidak jujur, perusahaan hancur karena tidak jujur. Ya. Pesantren pun hancur karena tidak jujur juga. Ya, banyak kiai-kiai penipu sudah. Ya. Kalau sudah kiai-kiai penipu, apa lagi orang biasa? Ya.
apapun instansinya, komunitasnya, ketika kejujuran itu sudah hilang, siap-siaplah hancur. Ya. Kita bukan mencari orang pandai penting. Kita bukan butuh orang hebat memang penting. Ya, yang kita butuhkan sekarang adalah orang-orang jujur. Ya. Dari komunitas yang paling kecil sekalipun, kita butuh orang jujur. Dengan kejujuran semuanya akan selesai. Tapi ketika tidak ada kejujuran lagi, ya semuanya akan berantakan. Dan termasuk dalam keluarga kita. Ya. Dalam suatu komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Ketika sudah tidak ada kejujuran lagi, seorang istri tidak jujur kepada suaminya, suami tidak jujur kepada istrinya, siap-siaplah berantakan. Ya. Anak tidak jujur lagi kepada orang tuanya, siap-siaplah hancur. Ya. Kenapa? Jujur ini adalah Saifullah di muka bumi ini, pedangnya Allah. Dengan kejujuran semuanya akan tuntas dan putus. Sekarang mari kita belajar jujur. Mulai saat ini, ya, jadi suami yang jujur, menjadi istri yang jujur, menjadi anak-anak yang jujur, menjadi karyawan-karyawan yang jujur, menjadi pekerja-pekerja yang jujur, menjadi ulama-ulama yang jujur, kiai-kiai yang jujur, guru-guru yang jujur. Ya. Inilah yang akan melestarikan dan mendamaikan. Ketika kejujuran sudah sirna, kejujuran sudah hancur, kejujuran sudah hilang, maka siap-siaplah kehancuran. Sekalipun kita orang hebat, ya, pendidikan tinggi, profesor, doktor, insinyurnya, pakarnya, tapi kita seorang tidak jujur dan penipu, semuanya akan hancur. Ya, semuanya akan hancur. Ya. Tapi dengan kejujuran, sekalipun kita standar orang-orang biasa, itulah akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar jujur. Dan Rasul pun sifat yang wajib yang pertama pun adalah sidik, jujur, ya, kejujuran. Nah, kita pun kalau mau merekrut, ya, karyawan, siapapun, carilah orang jujur. Ya, jangan cari orang pandai, habis dibuatnya gitu. Habis. Oh, nyari yang hebatnya, pendidikannya apa, sekolahnya di mana? Ternyata dia penipu. Habislah gitu. Nunggu hari lagi. Ya. Lalu ada tak orang jujur sekarang? Setidaknya jangan biu amat meloloi itu. Jadilah. Ada dikit lah, ada muka jujur jadilah kan. Nah, kalau tidak habis, negara ini habis nih. Karena siapa? Karena pembohong itulah. Ya. Walaupun harta Indonesia ini turun dari langit, keluar dari bumi, emas, intan, peraknya, semuanya akan habis. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran. Agama kita mengajarkan kejujuran. Ini agama kita. Yang pertama sekali diajarkan adalah jujur. Ya, ini pertama sekali. Didiklah anak kita menjadi anak yang jujur, sehingga dia tidak menyembunyikan kebohongan-kebohongannya. Ya, ini anak kita ini kemain depan kita, eloknya sekali di luarnya dajjal berani. Ini terjadi realita. Anak-anak pondok itu, ya, depan kita kemain, depan itu kemain. Ternyata perangainya, masya Allah. Ya, ternyata banyak penipu-penipu. Ya. Mari kita belajar jujur. Ketika ingin membangun negeri ini, maka dengan jujurlah. Membangun pondok ini dengan jujurlah. Tapi kita bangunlah kerajaan dalam keluarga kita dulu. Karena keluarga kita adalah kerajaan kecil. Ya. Kejujuran. Nak menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka jujur dulu. Jangan sembunyikan kebohongan kita. Ya, karena itu adalah menjadi bom waktu untuk meledakkan, ya, kehancuran itu. Ya. Untuk itu para kiai-kiai jujurlah. Ya, kita belajar jujur. Ini kiai-kiai dulu kan jujur dulu kan. Para ulama-ulama jujurlah. Jangan membohongi umat ini.
Jangan membohongi diri sendiri. Ya. Jangan membohongi Allah dan Rasul. Jujurlah kita. Ya. Saya bukan ngatur siapa-siapa, saya ngatur diri dia saya lah. Kita belajar jujur. Ya. Jangan terasa tersinggung pula nanti. Ya. Saya sekarang sedang membicarakan diri saya. Ya. Jangan masuk pula tersinggung. Ya. Cuma kalau tersinggung berarti ada masalah. Ya. Berarti ada masalah. Yang khabalu minni. Syahwar kalau ini mengatakan, terimalah aku. Apa yang aku sebut terimalah. Ya, direnungkan, dipikirkan, coba diterima. Fa inni nasihun lakum. Maka sesungguhnya aku ini adalah yang memberikan nasihat. Aku ini penasihat bagi kamu. Aku ini penasihat rohani kamu. Ya, terimalah kalau ingin selamat. Ya, ini adalah pesan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terimalah. Uridukum lakum. Ya. Aku menginginkan kamu untuk kamu. Ya. Aku menginginkan kamu ini untuk kamu lah. Keselamatan kamu, kebahagiaan kamu, ketenangan kamu, kedamaian kamu, ketentraman kamu. Dan ini adalah untuk kebaikan kamu. Bukan untuk aku. Ana mayyitun ankum. Aku ini adalah mati dari kamu. Artinya apa? Aku ini tidak ada kepentingan. Matinya tidak ada kepentingan. Apa kepentingan aku untuk kamu? Tidak ada. Sehingga dikatakan ana mayyitun. Aku ini adalah mayit. Ankum terhadap kamu. Artinya aku tidak punya kepentingan. Ya. Inilah satu ungkapan nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku tidak ada punya kepentingan apa-apa. Ya, terima. Ya. Karena ini adalah untuk kamu lah, untuk kita. Ya, untuk kita. Ya. Belajarlah untuk menjadi orang yang benar. Belajarlah untuk menjadi orang yang jujur. Ya, supaya kita bahagia, kita selamat, ya, kita tentram, kita damai, makmur jadinya. Ya. Ini gara-gara ada yang seorang tidak jujur ni, gue berkelahi maksudnya. Ya, kelahi. Ya, laki bini kelahi, anak-anak kelahi, adik-beradik kelahi, anak buah dengan bos kelahi, kelompok ni kelahi. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran. Ya, tidak kejujuran. Nah, wahyun min haqqi azza wa jalla. Dan aku ini hidupnya cuma dengan hak Allah azza wa jalla. Kepentinganku cuma kepada Allah. Ya. Kalau terhadap kita ni siapa ini tidak ada kepentingan. Aku cuma hidupnya dengan Allah. Kepentingan aku cuma kepada Allah. Yang aku cari adalah ridha Allah. Yang aku cari adalah kasihnya Allah. Aku hanya mencari ya, kasihnya Allah. Kalau terhadap kita dia tidak ada kepentingan. Man saddaqani fi sahbati. Barang siapa ya, jujur terhadapku, benar terhadapku dalam persahabatan. Ya, antara guru dan murid, antara sahabat dan kawan. Ya. Siapa yang jujur dalam persahabatan ini, intafa'a wa aflaha, maka akan bermanfaat dan mendapatkan kemenangan. Ya. Lalu macam mana? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah meninggal 800 tahun yang lalu. Ya. Kita sekarang di abad ke-14, dia hidup di abad ke-6 Hijriah. Ya. Kita abad 14 Hijriah sekarang. Ya. Sudah sekian ratus tahun. Apakah masih ada kaitan persahabatan? Para wali-wali tidak meninggal. Ya. Wa huwa hayyun 'inda Allah. Mereka itu hidup di sisi Allah. Mereka cuma pindah alam. Mereka tetap hidup. Kalau kita ni mati memang matinya. Ya, mereka hidup. Kenapa kita ni mati? Ya disiksa, ya diazab, dipukul, macam. Tapi tidak mati. Dia tetap hidup dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ya.
Apakah bisa menjadi hubungan sekarang dengan aulia Allah? Bisa. Ya. Saya mengatakan, kalau kamu jujur dalam persahabatan kita yang sekarang mengkaji kitab dia, akankah ada hubungan? Ada. Ya. Masih rohani kita, ya. Hati kita masih berhubungan. Ya. Bahkan kita disuruh untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan kekasih-kekasih Allah. Teruslah, tapi dengan hati. Lalu macam mana kita bisa untuk menjalin hubungan dengan mereka? Bersihkan hati. Baru akan terhubung gitu, tersambung dengan mereka. Kalau tidak, akan terputus terus, terhijab, terdinding, dan tidak akan ketemu kita. Jangan pula nanti kita terhubungnya dengan Fir'aun, dengan Korun, ya. Ternyata kita tersambung ke Korun nanti. Apa tabiat kita sama? Ternyata kita terhubung dengan Fir'aun nanti, karena kelakuan kita sama. Ternyata kita tersambung nanti dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, sopo ya. Nauzubillah. Ya. Jadi kata saya udah kaji lagi. Ya. Siapa yang jujur terhadapku dalam persahabatan ini, ya, maka akan bermanfaat dan mendapatkan kemenangan. Wa man kazzabani, dan barangsiapa yang dusta terhadapku, ya. Ternyata ada satu kebohongan, banyak skandal yang dilakukan. Wa kazzaba fi suhbati, dan bohong, dusta dalam persahabatan denganku. Kita sekarang ngaji kitab Syahadat Kejelani, ternyata kita masih, ya, belum mampu menjalin hubungan dengan dia, ya. Dan kita masih melakukan kebohongan. Hurimah, maka akan mendapatkan kesulitan. Kita akan tertahan, ya, tertegah, dan mendapatkan kesulitan nanti, ya. Wa uqibah, dan kita akan mendapatkan hukuman, akan dihukum nanti. Ajilan wa ajilan, sekarang maupun nanti, dunia maupun akhirat nanti, ya, akan kita, ya, rasakan. Tunggulah, ya, bahwa kita akan mendapatkan kesulitan, akan mendapatkan hukuman, ya, cepat atau lambat, dunia atau akhirat. Jadi rugilah orang yang tidak mau menjalin hubungan dengan para aulia Allah, tidak mau menjalin hubungan dengan Rasulullah, tidak mau menjalin hubungan Allah, tapi, ya, merajut dan mengikat dan menyambung ini adalah dengan hati. Ya. Kita buang keangkuhan, kita buang kesombongan, kita buang kebencian, kita buang kedendam, ya, permusuhan macam, supaya kita bisa terhubung lagi dengan Allah dan Rasul dan dengan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Min jumlati asbabi ma'rifatihi, di antara jumlah atau faktor-faktor asbabi, sebab-sebab, di antara jumlah sebab-sebab ma'rifatihi, daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa saja? Ya, ini di antaranya dari sekian banyak item yang harus kita penuhi. Ya, sebab-sebab supaya kita kenal Allah. Ya. Tarkul munaza'ati lahu, adalah meninggalkan melawan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melawan. Ya, buang perlawanan kita kepada Allah. Ya. Kita jauhkan perlawanan kita kepada Allah. Ya. Wal i'tiradi alaihi, dan buang i'tirad itu, penyangkalan atas Allah Subhanahu wa taala. War ridha bitadbirihi, dan kita ridho, kita senang, kita setuju dengan program Allah Subhanahu wa taala, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara, kalau kita ingin dibukakan pintu ma'rifat, ya, kita ingin dibukakan pintu mengenal Allah,
Maka apapun yang Allah programkan, apapun yang sudah Allah atur, apapun yang sudah Allah tentukan, kita terima. Alhamdulillah. Ya kita nyangkal, kenapa begini jadinya? Kenapa tidak seperti itu? Seharusnya begini, semestinya seperti ini, semestinya jangan begitu. Ini kan bentuk daripada penolakan. Kenapa ini harus terjadi? Ini adalah bentuk penolakan. Walau Allah sudah tentukan, Allah sudah tetapkan, Allah sudah ngatur, Allah sudah murang bahwa jalur hidup itu seperti ini. Ada yang jalannya jalan tol, luruslah. Ada kita diberikan jalannya jalan bubuk, masih banyak lubang-lubang. Ya kita jalan, nikmati. Ada disuruh kita berputar-putar dulu, teruslah. Ya kita jalan. Alhamdulillah. Terkadang kita disuruhnya untuk dulu, tahan dulu, nanti baru berjalan. Alhamdulillah. Kalau kita ingin dibukakan pintu ma'rifat, buang namanya i'tirad, penyangkalan. Buang yang namanya munaza'ah, melawan Tuhan itu. Kita banyak melawan Tuhan. Ya Allah, ngapa kau buat seperti ini? Nah, kata Allah, nyari Tuhan siapa kau? Apa? Ini terjadi. Ini adalah perang hati kita, perang batin kita. Ini kan gejolaknya di batin, di hati. Sekalipun terkadang tidak terucap, sekalipun terkadang tidak tersebut, tapi di hati itu kan main terjadi satu perangan, perlawanan, penyangkalan. Ada yang pingsan akhirnya. Kenapa? Tidak menerima kenyataan hidup. Ada yang pingsan. Ada yang amarah, ada yang ngamuk, macam-macam. Kenapa melawan Tuhan? Walhal kita disuruh untuk ridolah dengan ketentuan ketetapan Allah. Kalau ingin bahagia, berbahagialah dengan ketetapan Tuhan. Kalau kita ingin senang, senangilah ketentuan Tuhan. Kalau ingin diridhoi Tuhan, ridhoilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar terus, belajar sedikit demi sedikit, belajar untuk nerima. Kita latihan untuk nerima. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan sebelum kita mati kita sudah diridhoi Tuhan. Sebelum kita meninggal kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihaza, dan oleh karena ini qala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar li ba'di muridihi, kepada sebagian murid-muridnya. Malik bin Dinar berkata kepada murid-muridnya. Apa kata Malik bin Dinar kepada muridnya? In aradta, kalau kamu menginginkan, kalau kamu mau ma'rifatallahi azza wa jalla, kalau kamu mau mengenal Allah azza wa jalla, kalau kamu ingin dibukakan pintu ma'rifat kepada Allah azza wa jalla, faradlah, maka ridhoilah, terimalah dengan senang hati, jalanlah dengan lapang dada, dengan kebahagiaan. Apa? Bitadbirihi wa taqdirihi, terhadap program Tuhan dan terhadap kehendak atau takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dibukakan pintu ma'rifat, selagi kita masih melawan Tuhan, selagi kita masih i'tirad, nyangkal, menyanggah Tuhan, jangan harap terbuka pintu ma'rifat. Jangan harap. Hati kita akan selalu tertutup nanti. Nurnya akan selalu padam. Hati akan selalu gelap. Hati akan selalu keras. Hati akan selalu hitam. Dan jangan harap hidup ini akan tenang dan bahagia. Tidak akan dicicipi Allah nanti kebahagiaan hidup itu. Tetap menderita, resah, gelisah, galau, kacau. Terus dan terus. Duit banyak, harta melimpah, kekayaan ada, fasilitas cukup, semua ada, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, semuanya ada. Tetapi dia tersiksa hidup ini.
tersiksa, kecewa terus hidup ini. Ya, kecewa terus. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini berlaku? Ya, kenapa ini mesti terjadi? Ya, kecewa terus hidup dalam kekecewaan. Walau fasilitas yang Allah berikan cukup kalau, tapi galau, tapi menderita, tapi kacau, tapi resah, dan tidak ada kedamaian dan keterapan. Ya, nak pergi ke mana dia? Nak pergi ke pulau, pergi ke puncak gunung, pergi ke lembah, pergi ke mana belah, apapun di dunia ini, dia tetap dalam kegalauan nanti, tetap dalam kekacauan, tetap dalam keresahan. Ya, kenapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la taj'al nafsaka wa hawaka wa tab'aka. Dan jangan kau jadikan nafsumu, hawanya dan tabiatmu. Ya. Wa iradataka, dan keinginanmu. Ya. Satu nafsu. Dan nafsu itu sendiri sudah memang tabiat kemauan. Innan nafsa la ammaratu bisu. Ya. Jangan ikut serta nafsu kita. Wa hawaka, dan jangan ikut keinginan nafsu. Hawa itu kemauan nafsu. Wa tab'aka, dan tabiat nafsu itu jangan diikut sertakan. Wa iradataka, dan keinginanmu jangan juga diikut sertakan. Syuraka allahu, bersekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, fihima, pada keduanya, pada tadbirnya dan pada takdirnya, dalam program Tuhan maupun dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas. Dan memang kita tidak punya apa-apa sebenarnya, cuma kita ni baru ngaku-ngaku bahwa hidup ini kita yang akan ngaturnya, bahwa hidup ini dalam program kita. Kalau macam itu tuh silakan program, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita punya program ini letak dalam laci, selesai. Besok pagi kita tunggu aja apa yang Allah jadikan. Ya. Letak dalam hati, jangan letak dalam hati program ini. Kecewa nanti. Ya. Bahkan 100 program yang kita programkan sekoidak yang jadi. Ya. Sekoidak. Tahun ini semuanya nihil. Awal Januari sampai Desember. Program tahun ini banyaknya program gagal, nol besar. Ya, nihil adalah kecewa. Walau di atas kertas elok galau, tidak ada lagi yang salah. Ini sudah betul. Kenapa ini nol hasilnya? Ya. Kenapa? Karena semuanya kita yang ikut serta. Ini sudah pas, tim cukup, dana ada, yang segala pakar ada, semuanya ada, tapi nol besar kalau sekeindah yang jadinya, bahkan hancur. Kenapa? Karena kita masuk jadi Tuhan. Aku hebatnya, aku kuatnya, keserakahan pula, sahabat aku banyak pula, kawan aku banyak pula, kumpul pakarnya pula, yo relasinya penuh pula, galonya, kumpul galo, nyandar ke situ galo, itu galo jadi Tuhan, nol besar. Ya. Ketika itu tidak terjadi, betapa kecewa, ya. Betapa kecewa, dan betapa menderitanya, ya. Dan betapa pahitnya. Ya. Dan ini terjadi. Akhirnya hidup dalam kesedihan, hidup dalam penderitaan. Jadi serahkan dalam program Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali kepada Allah. Faiza azamta, kalau kita sudah punya azam, punya tekad, keinginan, fatawakkal ala Allah. Maka kita serahkan kepada Allah. Jangan ikut lagi, jangan merasa hebat lagi. Sekalipun kita kumpulkan pakar-pakar, ini insinyur ini, bukan dalam negeri, luar negeri, ini insinyur Amerika, ini insinyur Kanada, ini insinyur Australia, ini Inggris, ini macam-macam. Sejuta lah kita kumpulkan insinyur itu, maka tidak akan terjadi kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan semua ya, ahli-ahlinya, ya, sehebat apapun, ya, kalau tidak terjadi dengan izin Allah. Masya Allah kana, apa yang Allah jadikan pasti terjadi. Wa man lam yasha, dan apa yang Allah tidak kehendaki lam yakun, pasti tidak akan terjadi.
Ketika kita ada keinginan, ketika kita ada program, kita ada hajat, sudah tulis dalam buku. Ini ya Allah program aku, serahkan kepada Allah, letakkan dalam ngaci dan bertawakal ala Allah dan berserah kepada Allah. Kalau ini terjadi semata-mata dengan kekuasaan. Kalau ini terjadi semata-mata dengan hikmah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, melainkan semata-mata dengan pertolongan anugerah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita berguyur, ya, sedikit demi sedikit menata hati. Kita buang kesirikan dalam hati kita. Ya, kita buang merasa hebat tadi. Kita buang semuanya. Kalau itu datik uno kalau datik uno. Sudah berapa puluh tahun kita hidup gagal semua. Ya, sudah berapa tahun kita hidup semuanya kacau kalau. Ya, sudah berapa puluh tahun kita membuat program, tidak ada yang jadinya. Ya, upo-uponya belok tapi hancur kondisinya. Tidak ada. Kenapa? Karena kita menyertakan diri kita tidak berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Ya asihha al-zani, wahai orang yang sehat daripada jasadnya, wahai orang-orang yang kuat, tubuhnya kekal, tubuhnya sehat. Ya mutafarrighina minal a'mal, wahai orang yang kosong daripada amal, badannya sehat tapi amalnya kosong. Badan sehat, pagi-pagi maraton, naik sepeda, goes, apa istilah goes ini? Ya, kok main gagahnya, keliling sembahyang tidak? Ada nih komunitas goes loh, asal tinggal, ngehim tinggal, ya. Ini goes, ya. Badan sehat, katanya supaya bugar sehat, tapi amalnya kosong. Ya. Main bola kaki, asal tinggal, menggrip lewat. Ada tak pemain bola kaki? Main asal tak? Semain menggrip tak? Nah, menggrip lagi tengah lapang. Apa ini? Semayang balik Nisa. Main poli segala macam. Ya, wahai orang-orang yang badannya kekal, badannya sehat, tapi amalnya kosong. Ya, amalnya kosong. Ya. Yafutukum min rabbikum azza wa jalla. Apa yang membuat kamu itu lupa? Apa yang membuat meluputkan kamu dari Allah azza wa jalla? Kenapa kamu terputus dari Allah? Ya. Kenapa kamu tidak tersambung dengan Allah? Kenapa kamu jauh dari Allah? Kenapa tidak ada hubungan dengan Allah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zikir? Kenapa tidak berzakat? Kenapa tidak bersedekah? Apa yang menyebabkan kamu terputus dengan Allah? Ya. Badan kamu sehat, ya, sehat. Pendidikan kamu tinggi, ya. S1, S2, S3, doktor, profesor, segala macamnya. Ya. Apa yang membuat kamu terputus dengan Allah? Ya. Lau tola'at qulubukum, lawit tola'at qulubukum, andaikan muncul hati kamu, ya. Ala zalika, atas demikian itu, andaikan terbuka hati kamu, atas demikian itu, ketika kita nampak, aku sekarang ini jauh dari Allah, aku terputus dengan Allah, ya, aku melupakan Allah. Andaikan terbuka, muncul hati ketika itu, la tahsartum wa nadamtum, pasti kamu akan merasa rugi dan pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal, ya. Apalagi ketika Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar hidupnya dalam kerugian, ya. Hidup sudah sekian lama tapi tidak terhubung dengan Allah, ya. Hidup sehat tapi sehatnya tidak bisa dia berhubung dengan Allah. Hidupnya mapan, ada kekayaan, ada harta, tapi tidak tersambung dengan Allah. Pengetahuannya tinggi, sekolahnya tinggi, tapi tidak terhubung dengan Allah, putus dia dan melupakan Allah.
Kalau ini terbuka hati kita dapat lihatnya, pasti itu akan nyesal dan pasti merasa rugi. Allah sendiri mengatakan innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh benar-benar manusia itu dalam kerugian nanti. Nyesal, ya, nyesal. Badan sehat, ya, tetapi terputus dengan Allah, melupakan Allah. Tunggu sakit nanti. Ya. Baru ya Allah, kalau aku sehat nanti, aku nak beribadah lah. Nah, ngapa dah dari dulu? Ya. Lah masuk rumah sakit pula nanti. Ya. Masuk rumah sakit nanti. Apalagi lah masuk ICU, tinggal tin. Dah lah. Ningok je lah. Tinggal lagi tunggu selesai. Ya, putus. Tapi dari itu ya Allah, sehat kalau aku sehat aja aku nak ibadah. Kalau aku sehat aja aku nak beribadah. Sekali sehatnya bertambah hamba pun. Dulu waktu aku sukses, aku kaya, aku pengen tu. Inilah jatuh miskin. Lah kolep udah. Tambah pula dihantam pandemi. Nah, ya, galaunya mati. Stagnan, stop galau. Ya. Coba kalau kau ada duit, aku dah nak zakat. Ni apa lagi nak zakat kan? Utangnya banyak. Kalau utang sepenuh lagi, ya, pasti akan menyesal dan pasti akan masuk rugi. Intabihu, maka ya, waspadalah, ingatlah, sadarlah, jagolah sebelum itu datang. Apalagi kalau kita lah mati, pasti nyesal. Ya. Kalau kita mati pasti nyesal. Kenapa hidup aku tidak aku pergunakan dengan sebaiknya? Ya. Kenapa masuk hidup aku tidak aku gunakan? Waktu sehat aku tidak aku manfaatkan. Waktu lapang aku tidak aku manfaatkan. Waktu kuat tidak aku manfaatkan. Ketika muda tidak aku manfaatkan. Ketika aku ada harta tidak aku manfaatkan. Pasti nyesal. Ya. 1000% pasti nyesal. Nak cuba-cuba lagi kalau mati itu. Ya. Melulu nak balik. Ya. Rabbana absarna, ya Allah, wahai Tuhan kami lah tengok, wasami'na, kami lah dengar, farji'na, balikkan kami. Na'mal solihan, kami nak melakukan kebaikan-kebaikan. Kami nak berbuat amal-amal soleh. Balikkan ya Allah. Ya. Tapi penyesalan tidak ada guna. Jeritan yang tidak ada manfaat, lulungan yang tidak ada faedah, ya pasti nyesal. Ya kaum, wahai jemaahku, wahai kaumku, antum bermula kamu an qaribin, tak lama lagi. Apa tak lama lagi? Mauta, tak lama lagi kita mati. Ya. Cirinya cukup, syaratnya pun cukup juga. Rukun dan syaratnya cukup gitu. Satu umur 50, 60, 70. Itu cukup syarat. Budak kecil banyak mati. Apa lagi kita ni? Ya. Lah punya anak, punya menantu, punya cucu. Ya. Nak masuk muda pun lagi. Ya, awak nak jadi datuk. Ya. Lah cukup syarat mati. Gigi lah umpuk. Rambut lah putih. Pendengar lah berkurang. Penyakit lah banyak datang. Ya, badanlah bungkuk, kulitlah berkerut, apa lagi? Ya, ingatanlah bergoyo-goyo lupa, selera lah yang berkurang, segala makan tak ada lagi cocok ni. Ya, apa lagi? Lidah tu dah konslet. Apa lagi? Ya. Apa artinya apa? Nak mati itulah cukup syaratnya. Tinggal nunggu lagi. An qaribin, tak lama lagi mau tak akan mati. Nah, kita tinggal mempersiapkan. Apa nak hidup nak usia 100 tahun? Ya. Sekarang berapa? 60 tahun. Berarti aku nak hidup 140 tahun lagi. Dah ketik kanti lagi. Siapa lagi usia 100 tahun kita ni? Siapa kawan kita? Ni ajak mauta tak ada nyambungnya. Tak hasil. Ya. Siapa ni dia bercakap tak ada lagi. Apa lagi kita lahir zaman dulu. Berganti dengan orang era milenial. Dia cerita Facebook, kita cerita apa? Dia cerita WA, kita apa nak cerita kan? Dia main Android, kita nak main apa? Tak ada nyambung. Ya. Apa lagi?
Ni kita ni orang calon-calon mati ke lo. Nah, nunggu giliran. Ya, kemarin mati muda. Ya, kemarin mati tua pula. Teruslah nunggu giliran. Ini jamaah berapa orang boleh hilang. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Jika kita ada giliran, apakah balik ada yang mati? Ya, apakah siang nanti ada yang mati? Apa malam nanti ada yang mati? Atau besok ada yang mati? Wallahu alam. Yang jelas tak lama lagi mati gitu. Ya. Putih kan, janggutnya ada putih. Apalagi gigi palsu. Tak usahlah tadi penipu. Nak meloloy orang pun gagah. Palsu kalau. Hitam besmir. Gigi palsu. Berpaksa-paksa dia tegak. Balik kita kapal. Kan meloloy kalau. Elok di pau kami tu dewek ni. Sakit pinggang. Apa lagi? Tak lama lagi. Dah jentil macam kita ni. Jadi tak nunggu apa. Apa kita akan menjerit saat kematian nanti. Saat malaikat mau datang, Assalamualaikum. Ya, dengan suara yang bergetar. Oh tersentak, terkejut kita. Ya, malaikat maut bersirat kita berunding. Nak ajak berunding tak bisa. 5 menit lagi tak bisa. Nah aku ni lagi di pasar, aku nak balik tak bisa. Ya. Kalau kau sedang di atas motor nanti, cabut tadi kan. Ya. Tapi aku nak taubat nak balik tak bisa. Ngapa? Ni kantin main lagi gedung kalau dia. Ada yang berjepit, ada yang berkalung, dia kan. Macam-macam. Nah, ya, nak sampai mati kena tipu di dunia ni. Ya. Apa nak sampai mati? Apa kita nak mati dan terjepit tu kuping tu? Yalah betul tuan, sekok imam, sekok Bilal, sekok apa berjepit kan. Tak cocok lagi. Kita nak mati. Ya. Tak usahkan orang tua, budak muda pun tak cocok kahwin itu. Ya, tak cocok. Kenapa hidup ni permainan? Ya. Yang kita fikir adalah mati nanti seperti apa? Ya. Apakah siap kita menghadapi malaikat maut? Apakah siap kita menghadapi siksaan? Apa kita mampu menghadapi azab? Takkan mampu, takkan terlap. Ya. Kecuali cuma menjerit-menjerit nanti melulu-lulung. Sementara waktu sudah habis begitu lama. Hidup sudah 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi semuanya ada sia-sia. Ya. Sehari pun terkadang nanti Pak Endah hidup ini. Ya. Bayangkan usia 60 tahun. Tidur 8 jam sehari, berarti 20 tahun cuma untuk tidur. Kerja pula 8 jam, itu normal, belum lagi ini overtime, lembur. Ya. Di mana waktu untuk ibadah? Hidup 60 tahun, ternyata paling-paling 10 tahun itulah hebat untuk ibadah. Kalau pula. Ya. Kalau tidak, ternyata usia 70-60 tahun tu yang berkualitas cuma sehari. Kalau kita kumpulkan, itu pun kalau pula. Pencitraan dia cuma. Supaya dikata orang baik, dikata orang elok, dikata orang taubat. Cuma pencitraan. Masih dalam kepalsuan lagi. Ya. Jadi kata Syekh Al-Ghazali, an qaribin mauta, antum an qaribin mauta. Tak lama lagi kamu ni nak mati dah. Ya. Ibku ala anfusikum. Tangislah. Kamu tangislah atas diri kamu. Ya. Tangislah. Sebelum kita mati ni nangislah dulu. Qabla ayyuka alaikum. Sebelum kamu ditangisi. Ya. Nangislah kita dengan air mata pertaubatan. Nangislah kita dengan air mata penyesalan. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, aku bertaubat. Ya, tak bisa nangis, buat nangis jadilah. Ya, bertaubat kita. Ya Allah, alangkah banyak dosa. Kenang dosa kita, dosa nipu, dosa meloi, mengambil hak orang, dosa macam-macam. Ya, berjudinya, berzinanya, merampoknya, macam-macam lah kita sesali. Ya Allah, aku taubat, aku minta ampun. Terus, kenapa ketika nyawa sudah disikul nanti, tak terima lagi. Tak terima lagi. Ya. Lakum zunubun muzdahimatun. Bagi kamu punya dosa-dosa sebesar apa menggunung. Dosa kita ni banyak. Ya, banyaknya dosa kita terkira. Bayangkan kita dari usia balik. Kita laki-laki ni katakanlah standarnya 15 tahun. Ya, kalau zaman sekarang ni kurang dari 15 tahun. Ya, ngapa? SD bila pandai bercewekan. Balik berarti tu. Ya.
Nah aku kan belum usia 15 tahun, tapi dia lepas dek percewean, lepas dek mojok kata juk dulu kan. Nah itulah tanda dewasa. Ya, 10 tahun, atau 9 tahun bunting. Ya. Itu balik awati. Ya. Bayangkan kita dari usia balik kita, berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak kelalaian kita, berapa banyak kejahatan kita, berapa banyak kemaksiatan kita, berapa gunung dosa kita ni, lapan gunung-gunung dah. Ya. Besar gunung Kerinci masih besar dosa kita. Ya. Banyak bintang masih banyak dosa kita, banyak pasir masih banyak dosa kita, penuh langit dan bumi ini kena dosa kita lagi. Dosa kita sudah menggunung-gunung, tunggu apa lagi? Ya, nak sampai kapan lagi? Kenapa belum bertaubat lagi? Kenapa kita belum sadar lagi? Kenapa kita belum kembali kepada Allah lagi? Kenapa kita belum nak tahu jalan balik lagi? Apa kita nak keliaran lagi, tersesat dalam dunia ini, tertipu dalam kelalaian? Ya, detik gunung. Ala aqibatin mubhamatu. Akibat dosa itu disembunyikan. Ya. Kita tidak diperlihatkan. Kalau dinampakkan neraka itu enak, kita disembunyikan. Ya. Qulubukum marda. Hati kamu semuanya dalam keadaan sakit sekarang. Hati kita ini dalam keadaan menderita, sakit. Ya. Penuh dengan kotoran, penuh dengan najis, penuh dengan penyakit-penyakit. Ada hatinya yang ulean, ada hatinya yang belatung, ada hatinya yang busuk, ada hatinya sekarang penuh nanah sekarang. Ya. Penyakitnya apa? Virusnya apa? Bihubbid dunia, dengan hubbud dunia. Ternyata keduniaan membuat hati kita penuh dengan penyakit-penyakit. Ada yang bisul penuh dengan nanah, ada yang busuk penuh dengan belatung di hati kita ni. Wal harasi alaiha, dan serakah terhadap dunia itu. Lalu apa obat penawarnya apa? Wadawabuha, dan obatnya bizuhdi, dengan zuhud terhadap dunia. Zuhud kita. Silakan miliki dunia. Silakan punya harta, silakan punya usaha, silakan punya perusahaan, tetapi jangan dicintai. Genggam dengan tangan kita, tapi jangan genggam dengan hati kita. Ya. Walaupun kita punya uang banyak, letakkan dalam laci, tapi jangan letakkan dalam hati dan pikiran. Ya. Dalam hati kita, ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cinta kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah, rindu kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah, tenang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan miliki. Seperti Nabi Sulaiman, kekuasaan yang tinggi, kekayaan yang besar. Ya, silakan, tidak masalah. Seperti para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, silakan, tidak masalah. Tetapi hati kita jangan hancur dan rusak oleh keduniaan itu. Wattarki, dan meninggalkannya. Wal iqbali ala haqqi azza wa jalla, dan kita menghadap kepada Allah azza wa jalla. Hati kita cuma menghadap Tuhan, tidak menghadap keduniaan. Sekalipun kita punya dunia, milikilah, tidak masalah. Ya, itu kita bisa jadikan fasilitas untuk ya melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bantu orang, bisa bersedekah, bisa naik haji. Ya, banyak fasilitas-fasilitas umum yang bisa kita ya apa kita bantu dan kita mau apa kita tolong. Silakan. Tapi jangan sekali-kali nyusup dalam hati kita. Ya. Salamatuddin, keselamatan agama itu ra'sul mal, adalah modal kita. Kepala harta artinya modal. Apa modal hidup yang pertama ni? Selamatkan dulu agama. Ya. Agama yang ada dalam diri kita. Wal a'malu salihah, dan amal-amal soleh, hiya bermulia al arbah, adalah bonus-bonusnya, untungnya. Amal soleh itu ada untung. Tapi agama yang diselamatkan dulu.
Tauhidnya kita selamatkan dulu, keimanan kita selamatkan dulu. Jangan sampai ada kesyirikan dalam hati kita. Ya. Amal soleh nanti ya bonus dan untung. Utruku at-talab, tinggalkan olehmu akan memburu, menuntut. Lima yutghikum, bagi sesuatu yang membuat kamu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ukuran dan menjadi satu barometer sesuatu itu mendatangkan barokah atau tidak. Ketika apa kita lakukan ini membuat kita lalai dengan Tuhan atau tidak, membuat kita durhaka atau tidak, ini yang menjadi. Ketika ini membuat kita jauh dari Allah, tinggalkan. Ternyata pekerjaan ini membuat aku banyak maksiat, tinggalkan. Tetapi aku masih terpelihara, aku masih terjaga, sholat masih aku kerjakan, ya, baca Quran masih aku buat, perintah Allah tetap aku lakukan, ya, maka tidak masalah. Tapi ketika ternyata usaha kita ini, pekerjaan kita ini, bisnis kita ini membuat aku ini lalai dari Tuhan, membuat aku durhaka dengan Tuhan, membuat aku jauh dari Tuhan, tinggalkan. Ya. Apa manfaatnya kalau kita dimurkai Tuhan nanti? Apa faedahnya kalau kita dibenci oleh Allah? Apa faedahnya ternyata kita cuma gunung dosa ini? Tinggalkan. Ya. Waqna'u bima yakfiikum, maka puaslah kamu dengan sesuatu yang mencukupkan akan kamu. Ya. Nah, ini memang kita butuh keimanan yang kokoh. Sekarang ini ya, sulit untuk mencari tempat ya, yang membuat kita dekat ke Tuhan. Atau kan kanti ini ngajak yang nyala lah. Ya. Kalau usaha itu untung dikata lolo. Kalau rugi mau benang. Ya. Ini ganti jujur, nah, ini kawan yang bisa diajak meloloi lah bawa ganti, gitu kan? Nah, orang jujur gini salah, orang benar gini salah. Yang benar itu siapa sekarang? Yang bisa bohong, mau benar, mau pandai, gitu kan? Nah, ternyata kita diikat oleh satu sistem yang kita itu adalah supaya jauh dari Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan hati, kekuatan iman, ya, kekuatan keyakinan, sehingga dimanapun kita berada, kita tetap dekat kepada Allah. Nak jadi petani, dekat kepada Allah. Nak jadi pebisnis, kita dekat kepada Allah. Nak jadi pedagang, dekat kepada Allah. Kita seorang karyawan, kita seorang pekerja, kita seorang pegawai pun dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Amin. Jadi kebutuhan kita Allah penuhi dan Allah cukupkan. Ya, dan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit banyak, harta banyak, rumah besar, kendaraan mewah, bini cantik, anak cantik dan gagah, itu pun dekat kepada Allah. Ini sudahlah miskin, buruk, lolo, tapi gawenya maksiat pula. Alangkah hinanya hidup ini. Penyakitan pula. Ya, napas hau-hau. Sembahyang ida, puasa ida, zikir ida, seminggu sekali puskesmas, seminggu sekali dekati, seminggu sekali check up. Nah, check up apa? Tidak ada lagi kekuatan habis. Sembahyang ida, berzikir ida, puasa ida, baca Quran ida, ngaji apa lagi? Tu belai-belai tu lolo kalau tiga we kan. Orang ngaji dia kata lolo. Ya. Utaknya sudah terbalik. Ya, pikirnya sudah terbalik. Ini adalah raudhah min raudhil jannah, taman dari taman surga. Kalau masuk surga kata Rasulullah, kalau kamu lewat berjalan ada taman surga masuk. Ya, sahabat bertanya, mana taman surga itu ya Rasulullah? Itulah majelis ilmu. Ya, itu taman surga. Hakikatnya kita sekarang taman surga. Ya. Nah, dikatanya lolo pula. Ya. Nah, jangan sesat kalau dia kan. Apa? Nanti kamu susah hidup. Memangnya kau senang? Ya. Nanti miskin kita memangnya kau kaya. Hidup ngojek atau orang senang? Ya, susah nanti.
Hidupnya ngojek, jangan ngaji nanti susah. Awak ngojek. Memangnya ngojek itu hasilnya berapa sehari? Ya. Itu pun meloloi pula. Ya. Berdagang kecil-kecilan, cuma jual gorengan. Ya. Bisa dihitung lah semuanya. Ya. Jangan ngaji susah. Macam dia senangnya pula. Ya, macam dia bahagianya pula. Nah inilah wakil-wakil setan yang galak didengar. Ya. Nah. Hidup ini kalau bukan dengan ibadah, hidup ini kalau bukan dengan bertauhid, hidup ini kalau tidak dengan keyakinan pasti menderita. Ketika jauh dari Allah, jangan harap nak senang. Selagi kita jauh dari Allah, jangan harap kita akan bahagia hidup ini. Jangan harap kita akan tenang, jangan harap akan damai. Tapi nampaknya elok, itu rupa elok. Ya, tapi resah, ya, resah itu, gelisah itu. Ya, tidak ada kedamaian. Orang-orang yang damai, orang tenang cuma dekat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat hanya dekat kepada Allah, hati menjadi damai dan tenang. Al-aqilu, orang yang berakal itu, orang yang cerdas itu, la yafrahu bi syai'in. Dia tidak senang dengan sesuatu. Dia senangnya dengan Allah. Apapun sesuatu dari dunia tidak membahagiakan dia, tidak menyenangkan dia. Dia bahagianya ketika dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaluhu hisabun, yang halalnya akan dihitung nanti. Dari mana datangnya? Aku ni berkebun ya Allah. Ya, asli keringat aku lah. Ya. Oh berkebun kata Tuhan. Ya. Waktu kau berkebun ingat dengan aku. Asal tak doa Tuhan, cuma aku ingat ya, macam mana supaya subur, macam mana supaya berhasil. Ya. Kemudian berhasil ya Allah. Kau ke mana kan? Ada tak untuk ibadah? Ada tak untuk mendekat kepada aku? Tak doa ya Allah. Pertama sekali ingat kalau aku pandai lagi aku nak beli motor dulu. Nah, rumah apa? Tak ada terpengen itu ada anak yatim bantu. Tak ada tak teringat situ. Ladu sisanya tinggal lagi 1,000 2,000 pun ingat ada anak yatim. Ah jadilah duduk 1,000 buruk kata kan. Ya. Lalu motor kau gunakan untuk apa? Main-main lah ya Allah. Aku lah guna motor kalau untuk main-main keliling. Pernah buat masjid? Tak pernah ya Allah. Pernah buat ke majlis? Tak pernah ya Allah. Halaluhu hisabun. Yang halal berhisab. Bau berkebun. Apa lagi seorang pedagang? Apa lagi seorang pejabat? Pena kau tu kau gunakan untuk apa dia? Ya, untuk tanda tangan Tuhan. Tanda tangan apa? Asli apa palsu? Aduh kalau ya Allah. Mana banyak asli yang palsunya? Rasa-rasa banyak yang palsu ya Allah. Bawa saya pena. Hasilnya kau gunakan untuk apa? Wah macam-macam. Ya. Ada untuk anak yatim. Ada untuk bagi miskin? Tak ada. Ada untuk kebaikan? Tak ada juga. Lalu untuk apa? Untuk aku dewe. Nanggung. Yang halal. Kalau yang haram, wa haramuhu iqabun. Yang haramnya azab nanti. Yang haramnya azab. Itu bukan aku-aku ini bukan. Ya, ini adalah hukum perintah Allah. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah cobaan. Kita dijadikan dan dihadirkan dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang. Tapi siapa yang menghambakan diri kepada Allah, Allah berikan kesenangan, Allah berikan kedamaian, Allah berikan ketenteraman. Yang haramnya akan diazab, yang halalnya akan dihitung. Saya boleh dikatakan sekok kapak orang nyari kayu bakar 40 tahun selesai BAP di BAP. Tahu BAP? Diinterogasi nanti. Tanya. Kita sejam di dalam kantor polisi itulah sego. Ya. Ada tak yang pernah kena BAP? Ya, masuk ruang tertutup, remang-remang, panas, ditanya. Ya, baru nak jawab lagi bentakan. Nengok KPK bila takut dah. Nengok orang pakai baju coklat tu ngeri dah. Ya, aku masuk ruangan.
berat, apalagi ke malaikat nanti, apalagi di persidangan Allah Subhanahu wa taala, sekok pun tidak akan terlupakan. Ya. 1 rupiah pun yang haram itu akan diazab. 1 rupiah pun akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita ni tak kira lagi berapa ratus jutanya, berapa miliar ni. Masya Allah. Mungkin Nabi di situlah. Ya. Di situ itulah. Namun sebelum itu datang, kita tangisilah diri kita. Kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang. Karena kematian ini sudah dekat. Ya. Apalagi yang bersiun-bersiun. Ya. Jadilah kita lah bersiun dan apa lagi. Ya. Ini hampir semua sudah dekat. Nah, kami ini masih muda, lama lagi gitu kan. Yang muda belambun mati. Ya. Apalagi muda, kapan ledak dengan ibadah ni. Ya. Mana anak muda? Ya, mana ibadah anak muda ni? Dah ketik lagi berladas lah, mati lagi sedang berladas lagi. Lagi sedang ngebut mati. Ya, sedang main-main mati. Sedang jalan-jalan mati. Ya, kata-kata anak muda tu mati selagi berladas kan. Ya, renang-renang mati tenggelam tadi. Ya, naik ke gunung mati, masuk jurang mati. Berladas motor mati kecelakaan nanti. Apa mana ibadah? Ya, dah ketik belajar tidak. Tak usah kena ngaji, semayang pun tidak. Ya, mati muda, nauzubillah. Ya. Yang tua pun macam tu juga rupanya. Ya, tak apa-apa. Kita lah nak matilah hampir lah. Ya, antum an qaribin maut. Ya, kita ni dah lama lagi mati. Nak nunggu apa lagi? Maka kita segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, segedang apapun dosa kita, ketika kita minta ampun, pasti Allah mengampuninya. Nabi ibadi, wahai Muhammad, kabarkan kepada hamba-Ku, inni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya, permasalahannya apa? Mau tak bertaubat, itu lagi. Ya, mau tak bertaubat, itu permasalahan lagi. Aku nunggu sempat lagi. Ya, nunggulah dulu. Nak nunggu apa lagi? Nak nunggu malaikat maut nyambung-nyambung kita baru nak bertaubat, tak terima lagi. Ya. Nak nunggu apa lagi? Nak nunggulah stroke nanti, tak tukar duit lagi. Ya, bau meleleh mata. Kita sudah duduk di kursi roda. Ya, tiap minggu cuci darah. Ya, bau terpengen nak semayang, tak kelak lagi. Ya, letak kapal, letak kasut nanti. Apa lagi nak dibuat? Ya. Mumpung kita masih sehat, ada waktu, ada kesempatan, sudah. Ya, itu tidak akan terulang. Ya. Ketika sudah sampai waktunya nanti, ya, walaupun menjerit macam mana pun, tidak akan bisa lagi. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Aksarukum, kebanyakan kamu, mayoritas kamu, qad nasau al-iqabah wal hisabah, sungguh banyak melupakan azab dan hisab di hari kiamat. Ya, kebanyakan. Berapa kebanyakannya? Ya. Dari 100 orang, 99 yang lupa, sekok cuma ingatnya. Dari 100 orang. Kalau pula, mungkin dari 1000 orang itu sekok yang ingat. Ya, 999-nya itu lupa bahwa kita akan dihisab nanti dan kita akan diazab. Ya. Barangkali satu dusun ni, ya, paling sekok memang atau 2 orang yang ingat kita akan diazab atau kita akan diiqab atau dihisab nanti sedusun. Ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Ya. Sehingga kita kembali kepada Allah. Ya. Karena hikmah penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya apa? Menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita satu, ya, apa, dibukakan hati kita, ya, diizinkan bertaubat, dikuatkan dalam melakukan taatan, diluaskan rezeki kita, disehatkan badan kita, sehingga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, ya, Allah berikan taufik hidayah. Istri-istri kita, saudara-saudara kita, sanak pemilih kita, ya, mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita menjadi bahagia, rezekinya diluaskan oleh Allah.
tubuhnya disehatkan, hajatnya ditunaikan, ya, dan menjadi anak-anak yang soleh, yang penyejuk mata hati kita karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli lana wa li walidina wa li masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman lahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.